Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Muhammad Ali Akbar dan dua rekan saya yaitu Meidi Cesaria dan Nur Aini Wahyuningsih. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan pada PT Alumindo Metal Light Industry Tbk tahun 2017. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Dalam menganalisis laporan keuangan, salah satunya dapat menggunakan teknik analisis rasio. Analisis rasio merupakan bentuk analisis untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan, seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang ada dalam suatu periode tertentu. Dalam analisis rasio, terdapat jenis-jenis rasio, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan lain-lain. Yang pertama, saya akan membahas tentang rasio likuiditas terlebih dahulu. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar utang jangka pendeknya. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, berarti perusahaan tersebut bisa dikatakan liquid. Yang kedua yaitu quick ratio. Rasio ini akan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan. Pada slide ini, kita bisa melihat rumus untuk menghitung quick ratio, yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. Pada quick ratio 2016 sebesar 0,35. Artinya, setiap Rp1 hutang lancar PT Alumindo Light Metal Industry dijamin oleh 0,35 rupiah aktiva lancar selain persediaan PT Alumindo Light Metal Industry. Lalu, pada quick ratio 2017 sebesar 0,41. Artinya, setiap Rp1 hutang lancar PT Alumindo Light Metal Industry dijamin oleh 0,41 rupiah aktiva lancar selain persediaan PT Alumindo Light Metal Industri Tbk. Selanjutnya yaitu terdapat rasio solvabilitas. Rasio ini untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun kewajiban jangka panjangnya. Terdapat 3 jenis rasio solvabilitas, yaitu yang pertama debt to asset ratio atau biasa kita sebut DAR. Rasio ini rasio yang biasa digunakan untuk membandingkan besarnya hutang perusahaan terhadap total aktiva. Dengan ini, kita dapat mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai dengan hutang dan seberapa besar hutang perusahaan yang mempengaruhi pengelolaan aktiva suatu perusahaan. Rumus untuk menentukan DAR sendiri yaitu total hutang dibagi dengan total aktiva. DAR 2016 sebesar 0,81 atau 81%. Artinya, aktiva sebesar 81% dibiayai dari hutang PT Alumindo Light Metal Industry Tbk. Dan untuk DAR 2017 yaitu sebesar 0,84%. Ini memiliki arti bahwa aktiva sebesar 84% dibiayai dari hutang PT Alumindo Light Metal Industry Tbk. Jenis rasio solvabilitas yang kedua yaitu debt to equity ratio atau bisa kita sebut dengan DER. Rasio ini digunakan untuk membandingkan besarnya hutang perusahaan terhadap total modal perusahaan. Rasio ini mengetahui seberapa besar bagian dari modal yang menjadi jaminan hutang perusahaan. Pada slide ini kita bisa mengetahui rumus DAR sendiri yaitu total hutang dibagi dengan total modal. Untuk DAR 2016 bernilai 4,33. Artinya, total hutang senilai 4,33 rupiah dijamin oleh total modal senilai 1 rupiah. Dan untuk DAR 2017 sendiri yaitu sebesar 5,27. Artinya, total hutang 5,27 rupiah perusahaan ini dijamin oleh total modal senilai 1 rupiah. Rasio solvabilitas yang ketiga yaitu time interest ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan
untuk melunasi beban bunga pada masa yang akan datang. Rasio ini membandingkan laba sebelum pajak dan bunga terhadap biaya bunga. Kita bisa melihat rumus dari time interest earn ratio pada slide ini, yaitu laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan beban bunga. Dan kita bisa mengerti time interest earn ratio 2016 yaitu sebesar negatif 0,64. Artinya, rasio sebesar negatif 0,64 menunjukkan bahwa PT Aluminium Light Metal Industri dapat membayar beban bunga negatif 0,64 kali dengan laba sebelum pajak. Karena di sini minus itu karena perusahaan pada tahun 2016 mengalami kerugian. Untuk time interest ratio 2017 yaitu 0,98, yaitu memiliki arti bahwa PT Aluminium Light Metal Industri dapat membayar beban bunga 0,98 kali dengan laba sebelum pajak. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis rasio aktivitas, yaitu seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, di sini terdapat jenis-jenis rasio aktivitas. Yang pertama yaitu ada inventory turnover ratio at cost, yaitu untuk menunjukkan seberapa efektif persediaan barang dikelola dengan cara membandingkan harga pokok penjualan dengan persediaan rata-rata. Di sini saya menggunakan rumus penjualan dibagi persediaan. Kita akan menentukan pada tahun 2017 dan 2016. Nah, penjualan pada tahun 2016 yaitu sekitar 35 miliar, lalu dibagi dengan persediaan pada tahun 2017 yaitu 991 miliar dan hasilnya yaitu 28,4. Nah, pada tahun 2016 yaitu penjualannya 32 miliar, lalu dibagi dengan persediaannya yaitu 840 miliar sekian-sekian. Nah, hasilnya yaitu 0,4. Jadi dapat dilihat di atas inventory turnover rasionya yaitu pada tahun 2016 itu lebih rendah daripada tahun 2017. Nah, selanjutnya yaitu ada inventory turnover ratio at market, yaitu perputaran persediaan, menunjukkan seberapa efektif persediaan yang dapat dikelola dengan membandingkan harga pokok penjualan dalam persediaan rata-rata. Nah, di sini rumusnya yaitu penjualan dibagi rata-rata persediaan. Nah, penjualannya kita membandingkan pada tahun 2011 dan 2016. Nah, penjualan pada 2017 yaitu 35 miliar sekian-sekian, lalu dibagi dengan persediaan rata-rata yaitu 154 miliar sekian-sekian dan hasilnya yaitu 0,23. Pada tahun 2016 penjualannya yaitu sekitar 32 sekian-sekian, lalu dibagi dengan persediaan rata-ratanya yaitu 112 miliar sekian-sekian. Nah, hasilnya yaitu 0,36. Nah, seperti yang sudah kita hitung, pada tahun 2016 menghasilkan 0,36. Berarti bahwa perusahaan hanya menjual sedikit dari persediaannya selama setahun. Nah, tetapi pada tahun 2017 ternyata mengalami penurunan yaitu sekitar 0,23. Lalu selanjutnya ada average collection ratio, yaitu untuk mengukur periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang dalam satuan hari. Nah, di sini rumusnya yaitu piutang dibagi dengan penjualan per hari. Nah, kita menganalisis tahun 2017 dan 2016. Nah, tahun 2017 piutangnya yaitu 272 miliar sekian-sekian dan penjualan perharinya yaitu 96.911.030 rupiah. Nah, hasilnya pada tahun 2017 yaitu 2,81 hari. Nah, pada tahun 2016 piutangnya yaitu 129 miliar sekian-sekian, dibagi penjualannya 90
Rp1.366.480 Nah, pada tahun 2016 ini menghasilkan 1,43 hari. Nah, jadi perputaran persediaan menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan menjual barang atau produknya. Nah, selanjutnya yaitu ada total asset turnover, yaitu untuk mengukur kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva yang berputar pada suatu periode modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan revenue. Nah, total asset turnover-nya rumusnya yaitu penjualan dibagi total aset. Nah, kita menghitung pada tahun 2017 dan 2016. Penjualannya pada tahun 2017 yaitu sekitar 35 miliar sekian-sekian. Lalu dibagi dengan total asetnya pada tahun 2017 yaitu sekitar 2 triliun sekian-sekian. Jadi hasilnya yaitu 67,179. Lalu pada tahun 2016 dihitungnya juga sama dan menghasilkan yaitu 65,275 sekian-sekian. Nah, jadi nilai rasio aset turnover pada tahun 2016 sebesar 65,275 dan pada tahun 2017 yaitu sebesar 67,179. Dengan kata lain, penjualan yang dihasilkan dari total aset yang ia miliki adalah lebih dari separuh total asetnya. Nah, selanjutnya yaitu ada fixed asset turnover, yaitu rasio aktivitas yang mengukur seberapa efektif dan efisien perusahaan menggunakan aset dan aktiva tetapnya untuk menghasilkan pendapatan. Rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi aset tetap. Nah, pada tahun 2017 dan 2016. 2017 ini penjualan bersihnya yaitu sekitar 35 miliar sekian-sekian, lalu dibagi dengan aset tetapnya yaitu 1 triliun sekian-sekian, lalu hasilnya yaitu 0,2 atau 2%. Nah, pada tahun 2016 ini penjualan bersihnya yaitu sekitar 32 miliar sekian-sekian, lalu dibagi dengan aset tetapnya yaitu 1 triliun sekian-sekian, dan hasilnya juga sama yaitu 2%. Karena hasil kedua tahun ini sama, berarti menandakan kinerja perusahaan dalam mengelola aset ini masih kurang karena tidak ada kenaikan. Nah, selanjutnya yaitu ada working capital turnover, yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan modal kerja yang berputar pada suatu periode siklus kas. Nah, di sini rumusnya yaitu penjualan dibagi modal kerja bersih. Nah, kita menghitung pada tahun 2017 dan 2016. Penjualan pada tahun 2017 yaitu 35 miliar sekian-sekian, lalu dibagi dengan modal kerja bersihnya yaitu 1 triliun sekian-sekian, lalu hasilnya yaitu 0,02 modal kerja bersih. Lalu selanjutnya pada tahun 2016 penjualannya yaitu 32 miliar sekian-sekian, lalu modal kerjanya yaitu 1 triliun sekian-sekian, lalu menghasilkan hasil yang sama yaitu 0,2. Nah, jadi working capital turnover pada tahun 2016 dan 2017 ini menghasilkan jumlah yang sama. Working capital yang ada di bawah 1 itu artinya kondisi keuangan perusahaan itu dalam bahaya. Jumlah hutangnya itu lebih banyak dibandingkan dengan aset yang dimiliki. Selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Itu digunakan untuk melihat sejauh mana kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Di sini ada 6 jenis rasio profitabilitas. Yang pertama itu ada margin laba kotor, yaitu rumusnya adalah penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan dibagi penjualan. Nah, pada tahun 2016 itu diperoleh hasil sebesar minus 3,29. Kemudian pada tahun 2017 itu diperoleh hasil sebesar 3,53 jika dibulatkan ya. Nah, itu berarti pada tahun 2017 itu minus dan pada tahun 2016 juga minus. Jadi disimpulkan bahwa perusahaan ini sedang tidak baik karena perusahaan tidak bisa mengendalikan biaya produksi dan HPP-nya. Kemudian yang kedua ada net profit margin. Itu digunakan untuk menunjukkan berapa keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan. Nah, pada tahun 2016 itu rumusnya ada
laba bersih dibagi dengan penjualan, yaitu memperoleh 3,029. Nah, kemudian pada tahun 2017 itu memperoleh 0,23%. Nah, jadi menunjukkan bahwa kondisi perusahaan sedang tidak baik karena presentasinya kurang dari 10%. Jadi kalau perusahaan yang baik itu presentasinya itu lebih dari 10% atau 10% seperti itu. Kemudian yang ketiga ada basic earning power. Nah, itu rumusnya ada EBIT dibagi total aset. Pada tahun 2016 itu memperoleh minus 0,011%. Kemudian pada tahun 2017 itu diperoleh 0,02%. Nah, jadi perusahaan mampu menghasilkan laba sebesar minus 0,011% pada tahun 2016 dan 0,02% pada tahun 2017. Nah, itu mengalami kenaikan. Kemudian yang keempat ada operating profit margin. Itu rumusnya ada EBIT dibagi dengan sales, yaitu pada tahun 2016 memperoleh 0,77% dan pada tahun 2017 itu menurun minus 1,37%. Jadi perusahaan sedang dalam keadaan yang buruk. Nah, yang kelima ada ROA atau Return on Asset. Pada tahun 2016, rumus ROA-nya itu adalah net income dibagi total aset menghasilkan minus 0,46%, yaitu menunjukkan perusahaan tidak bisa mengelola asetnya untuk menghasilkan jumlah laba bersih karena jumlah ROA yang minus. Kemudian pada tahun 2017 itu kondisi perusahaan mulai membaik, yaitu dapat menghasilkan ROA sebesar 0,035% dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan jumlah laba bersih yang lebih besar. Kemudian yang keenam ada ROE, Return on Equity, rumusnya net income dibagi shareholder equity, yaitu memperoleh minus 0,64% yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak efektif untuk mendapatkan pendapatan karena perusahaan dikatakan efektif jika mendekati 1. Kemudian pada tahun 2017 itu mulai membaik dengan ROE sebesar 0,054%, tetapi masih belum begitu baik karena masih jauh mendekati angka 1. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai tentang rasio pasar. Nah, rasio pasar ini itu digunakan untuk menilai kondisi pasar saham pada periode tertentu. Ada dua jenis rasio pasar. Yang pertama yaitu price earning ratio, yaitu digunakan untuk mengetahui harga wajar saham perusahaan terhadap laba per saham. Nah, rumusnya adalah harga saham per lembar dibagi dengan laba per lembar saham. Nah, pada tahun 2016 itu diperoleh sebesar minus 1,13, yang artinya itu harga saham PT Alumindo Like Metal Industri Tbk saat itu adalah minus 1,13 kali dari nilai laba per sahamnya. Kemudian pada tahun 2017 itu diperoleh sebesar 16,05, yang artinya harga saham PT Alumindo Like Metal Industri Tbk itu adalah 16,05 kali dari nilai laba per sahamnya. Jadi mengalami kenaikan dari tahun 2016 ke 2017. Kemudian yang kedua ada market to book value atau MBV. Itu digunakan untuk membandingkan nilai pasar saham perusahaan dengan nilai bukunya. Nah, rumusnya itu adalah harga saham per lembar dibagi dengan nilai buku ekuitas per lembar saham. Nah, pada tahun 2016 diperoleh hasil sebesar 0,28, yang artinya itu harga saham PT Alumindo Like Metal Industri pada saat itu adalah 0,28 kali dari nilai bukunya. Kemudian pada tahun 2017 itu sebesar 0,36, yang artinya harga saham PT Alumindo itu 0,36 kali dari nilai bukunya. Jadi mengalami kenaikan dari tahun 2016 ke tahun 2017.
Nah, selanjutnya yaitu ada analisis common size, yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara suatu elemen atau laporan keuangan sebagai komponen dari elemen yang lain pada laporan keuangan yang sama. Nah, komponen ini berbentuk persentase. Cara menghitungnya yaitu kita mencari dulu laporan keuangannya. Ini ada contoh dari PT Alumindo Lek Betar Industri. Nah, neraca terdiri dari aktiva dan pasiva. Kita hitung dulu aktivanya, yaitu item-item aktiva dibagi total aktiva lalu dikalikan 100%. Contohnya ya ini kas dan setara kas, yaitu sekitar 51 miliar sekian-sekian, lalu dibagi dengan total aktivanya yaitu 2 triliun sekian-sekian, lalu dikali 100% dan hasilnya yaitu 2,18%. Untuk menghitung pasiva, yaitu item-item pasiva dibagi total pasivanya lalu dikali 100%. Nah, contohnya yaitu utang usaha ini sekitar 989 miliar dibagi dengan total pasivanya yaitu 2 triliun sekian-sekian, lalu dikali 100% dan hasilnya yaitu 41,63%. Nah, untuk menghitung laporan laba rugi, yaitu caranya yaitu item-item laba rugi dibagi total penjualan lalu dikali 100%. Contohnya yaitu ini pendapatan pada tahun 2017 sekitar 3 triliun sekian-sekian, lalu dibagi dengan penjualan yaitu 35 miliar sekian-sekian, lalu hasilnya yaitu 100%. Selanjutnya ada analisis DuPont, yaitu digunakan untuk mempertajam analisis rasio dengan memisahkan profitabilitas dengan pemanfaatan aset. Di sini ada dua jenis analisis DuPont, yaitu yang pertama ada analisis DuPont 1, yaitu digunakan untuk menghubungkan ROA, profit margin, dan perputaran aset. Nah, rumusnya itu ada net profit margin kali total aset turnover. Pada tahun 2016 itu diperoleh sebesar minus 0,046% dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 0,035%. Kemudian yang kedua adalah analisis DuPont 2, yaitu memasukkan unsur financial leverage atau hutang, yaitu rumusnya ada ROE sama dengan ROA dalam kurung 1 dikurangi total hutang dibagi total aset, dan pada tahun 2016 diperoleh hasil sebesar minus 0,85%, sedangkan pada tahun 2017 sebesar minus 0,83%, sehingga kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan modal tidak baik karena dalam keadaan minus. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis time series, yaitu analisis perbandingan data dengan data keuangan periode sebelumnya atau perbandingan dengan data historis. Teknik ini bisa menggunakan angka indeks atau juga angka-angka yang ada dalam laporan keuangan. Nah, ini disajikan dalam rentang waktu 5 tahun atau 10 tahun. Nah, kita menggunakan analisis tren, yaitu untuk mengetahui kecenderungan keadaan keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Nah, contohnya yaitu di perusahaan Alumindo pada tahun 2013 sampai 2017. Nah, rumusnya yaitu YT sama dengan A plus BX. X-nya ini yaitu angka variabel bebas, yaitu 2013 yaitu X1 dan seterusnya. Nah, Y-nya ini yaitu penjualan. Penjualan pada tahun 2013 ini sekitar 33 miliar 908 dan seterusnya pada tahun-tahun selanjutnya. Lalu kita jumlah penjualannya, yaitu menghasilkan 175 miliar. Lalu kita cari rata-ratanya, yaitu nilai tengah dari X-nya yaitu 3, dan 3 ini angkanya penjualannya yaitu 33 miliar sekian-sekian. Lalu XY-nya yaitu penjualan dikali dengan X, berarti hasilnya penjualan pada tahun 2013 ini 33 miliar dikali dengan 1, hasilnya
33 miliar sekian-sekian. Lalu X2 nya yaitu X variabel bebas ini dikuadratkan 2 dan hasilnya yaitu ini 1, 4, 9, 16, 25, lalu dijumlah menghasilkan 55 X2. Nah, trennya ini kita akan menghitungnya menggunakan rumus menghitung tren, yaitu YT sama dengan A plus BX. Nah, maka kita harus mencari dulu B-nya. B-nya ini menggunakan rumus sigma XZ dikurangi N, lalu dikali sigma X dikali sigma Z dibagi sigma X kuadrat dikurangi N dikali sigma X kuadrat. Nah, kita cari dulu B-nya. Sigma XZ-nya yaitu 522, yaitu dari jumlah XZ-nya yang tadi kita udah jumlahkan. Lalu dikurangi dengan N. N-nya ini jumlah X-nya yaitu ada 5. Lalu sigma X-nya ini yaitu rata-ratanya dari X yaitu 3. Lalu sigma Z-nya ini 33 dari ini penjualan, rata-rata penjualannya tadi. Lalu dibagi dengan N-nya tadi 55 dari N kuadrat ya, NX kuadrat, sigma X kuadrat, yaitu ini dari jumlah X kuadratnya. Lalu dikurangi dengan N-nya tadi 5, sigma X-nya X kuadratnya tadi 3, berarti 3 dikuadratkan. Lalu hasilnya yaitu lalu dihitung, lalu hasilnya yaitu 1 miliar sekian-sekian. Lalu setelah kita ketemu dengan A-nya, kita setelah menghitung B-nya, kita menghitung A-nya, yaitu rumusnya sigma Z dikurangi B lalu dikali dengan sigma X. Nah, A-nya ini sigma Z-nya ini yaitu tadi 33 miliar sekian-sekian, lalu dikurangi B-nya. B-nya tadi sudah ketemu yaitu 1 miliar sekian-sekian, lalu dikali dengan sigma X-nya. Sigma X-nya yaitu 3. Lalu dihitung dan hasilnya yaitu 28 miliar sekian-sekian. Lalu kita masukkan ke rumusnya tren tadi, YT sama dengan A plus BX, yaitu A-nya itu tadi sudah ketemu 28 miliar sekian-sekian ditambah dengan BX-nya yaitu 1 triliun sekian-sekian, dan hasilnya ini yaitu 30 miliar sekian-sekian. Nah, untuk menghitung tahun-tahun selanjutnya tinggal 3 hasil dari tren pertama ini kita tambahkan dengan hasil B-nya. Untuk tahun-tahun selanjutnya juga menghitungnya seperti itu. Lalu untuk menghitung presentasenya dari tahun 2013 sampai 2017 kita menggunakan rumus Y dibagi YT dikali 100. Nah, Y-nya ini 175 ini dibagi Y-nya ini dari 33 penjualan ini 33 dibagi 30 sekian lalu dikalikan 100%. Untuk tahun-tahun selanjutnya juga sama menghitungnya. Selanjutnya ada analisis kebangkrutan yang digunakan untuk memperoleh tanda-tanda awal tentang kebangkrutan. Nah, di sini digunakan analisis Z-score yang dikembangkan oleh Altman pada perusahaan yang sudah go public. Itu rumusnya ada ZI sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6x4 ditambah 1,0x5. Nah, itu keterangannya sudah ada di PPT.
Nah, kemudian jika ZI perusahaan itu kurang dari 1,2 itu kemungkinan bangkrutnya tinggi. Jika lebih dari 2,90 itu kemungkinan bangkrut rendah. Jika di antara 1,2 dan di antara kurang dari 2,9 itu kondisinya mungkin untuk bangkrut. Nah, selanjutnya itu ada data informasi yang dibutuhkan untuk mencari Z-score pada PT Alumindo Like Metal Industri Tbk. Kemudian selanjutnya itu adalah analisis pada tahun 2016 itu menghasilkan 0, yaitu artinya Z-score itu kurang dari 1,2. Nah, jadi menunjukkan kondisi perusahaan mengalami kondisi kemungkinan bangkrut yang tinggi. Kemudian pada 2017 juga menghasilkan angka 0. Nah, berarti kurang dari 1,2, yaitu menunjukkan bahwa kondisi perusahaan mengalami kondisi kemungkinan bangkrut yang tinggi. Selanjutnya yaitu analisis modal kerja. Modal kerja adalah selisih antara aktiva lancar dan hutang lancar. Dan demikian, modal kerja merupakan investasi dalam kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan yang dikurangi dengan hutang lancar, yang mana digunakan untuk melindungi aktiva lancar. Pada saat kita ingin menganalisis modal kerja, itu yang pertama-tama kita harus melakukan perbandingan laporan posisi keuangan dari tahun sebelumnya hingga tahun sekarang. Misal kita ingin menganalisis tahun 2017, maka kita juga melibatkan laporan posisi keuangan tahun 2016. Seperti pada slide ini, kita membuat laporan posisi keuangan yang diperbandingkan, yaitu yang dibandingkan antara aktiva lancar, aktiva tetap, dan kewajiban lancar, kewajiban tetap, serta ekuitas. Ini kita bandingkan. Kalau kita buat naik turunnya dalam tabel seperti yang di slide ini, yaitu terus lalu setelah itu kita buat laporan perubahan modal kerja. Tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa jika ingin menganalisis modal kerja itu kita melibatkan aktiva lancar dan hutang lancar. Lalu kita ini membuat laporan perubahan modal kerja, yang mana akun-akunnya ini tuh dari aktiva lancar dan hutang lancar pada tahun 2016 dan 2017. Itu dianalisis. Jika terjadi naik, ditulis di tabel. Kita buat tabel untuk memudahkan kita di sebelahnya. Jika naik, turun, ditulis. Lalu jika sudah ketemu dan jika sudah terjadi kita mengetahui selisih-selisihnya naik turun tadi, kita jumlahkan. Nah, ketemulah modal kerja. Apakah kita bisa menganalisis apakah modal kerjanya naik atau modal kerjanya turun. Dalam PT Alumindo Metal Industri ini, modal kerjanya naik. Naiknya itu sebesar 196.052.265.485. Lalu setelah itu kita menganalisis dari mana sumber dan penggunaan modal kerja. Ini dari aktiva tetap dan kewajiban jangka panjang serta ekuitas. Tadi kan untuk aktiva lancar dan hutang lancar kan untuk mengetahui naik turunnya modal kerja. Nah, ini sumber dan penggunaannya itu di aktiva tetap dan kewajiban tetap. Nah, setelah ini baru kita lihat di analisis tadi, jika terdapat misal ini saya kasih contoh penagihan piutang. Ini masuk sumber modal kerja. Karena apa? Karena pada tahun 2016 itu terdapat piutang, sedangkan di tahun 2017 itu saldonya 0. Jadi otomatis piutangnya sudah kita jadikan cash. Jadi cash ini bisa jadi sumber buat modal kerja. Dan ada lagi untuk sumber pinjaman utang jangka panjang. Nah, ini tuh masuk sumber kenapa? Karena pada tahun 2016 itu pinjaman banknya itu saldonya
tidak sebanyak saldo 2017. Jadi bisa dikatakan perusahaan meminjam bank untuk memperoleh dana untuk menambah modal kerja dan sebagainya. Ini kita main selisih aja. Kalau misal naik, ini turun ini. Jadi dari analisis tersebut kita bisa mengetahui berapa kenaikan modal kerja serta sumber-sumber dan penggunaan modal kerja. Itu di bagian mana saja. Yaitu analisis laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan suatu laporan yang melaporkan besarnya kas masuk dan kas keluar selama suatu periode tertentu dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Ada dua jenis metode untuk menyusun laporan arus kas, yaitu yang pertama ada metode langsung dan metode tidak langsung. Pada perusahaan PT Alumindo Metal Light Industry ini memakai metode langsung, yang mana arus kas dihitung dengan cara menghitung secara langsung kas yang masuk dan keluar dari aktivitas operasi, investasi maupun pendanaan. Bisa kita lihat di laporan arus kas pada tahun 2016. Ini dari analisis ini, pada aktivitas operasi menunjukkan nominal akhir sebesar 49.190.107.633. Ini berarti bahwa arus kas dari aktivitas operasi ini positif, yang mana penerimaan kas lebih besar daripada pengeluaran kas. Lalu pada arus kas di investasi, yaitu menunjukkan nominal akhir sebesar minus 117.192.746.745 untuk tahun 2016. Ini berarti pada tahun 2016 arus kas bernilai negatif, yang mana pengeluaran kas lebih besar daripada penerimaan kas. Dan untuk aktivitas pendanaan sendiri itu untuk tahun 2016 bernilai positif, yang mana memiliki nominal akhir sebesar 101.628.807.502. Ini berarti arus kas pada aktivitas pendanaan untuk 2016 bernilai positif. Selanjutnya yaitu kita bisa melihat pada laporan arus kas tahun 2017. Berdasarkan analisis dari aktivitas operasi tahun 2017, menunjukkan nominal akhir sebesar minus 373.368.308.766. Ini berarti bahwa kondisi arus kas dari aktivitas operasi pada tahun 2017 ini bernilai negatif. Lalu kita lihat di aktivitas investasi. Ini menunjukkan bahwa nominal akhir sebesar 132.299.999.549 untuk tahun 2017 ini berarti kondisi arus kas pada aktivitas investasi ini bernilai positif. Lalu untuk aktivitas pendanaan menunjukkan nominal akhir sebesar 258.048.210.236 untuk tahun 2017. Ini bisa kita lihat kondisi dari aktivitas pendanaan untuk tahun 2017 ini bernilai positif. Kesimpulannya yaitu arus kas PT Alumindo Metal Light Industry bernilai positif baik tahun 2016 maupun 2017. Walaupun di 2016 terdapat kondisi arus kas bernilai negatif dari aktivitas investasi dan tahun 2017 terdapat saldo negatif dari aktivitas operasi, tetapi untuk saldo akhir arus kas bernilai positif. Jadi bisa dikatakan dalam pengelolaan kas PT Alumindo Metal Light Industry ini sudah baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.